Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, berkah dalam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Untuk itu, marilah siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan bersama. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Injil Lukas, bab 4, ayat 31 sampai dengan 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita renungkan bersama ini, mengisahkan tentang Yesus yang mengajar di dalam rumah ibadah. Tidak hanya banyak orang yang datang, tapi juga setan turut hadir. Setan menyusup melalui diri manusia. Setan yang menyamar ini dihardik oleh Yesus. Setan ibarat tamu yang tidak diundang, yang menyelinap masuk. Bahkan setan itu mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Setan yang menyelinap masuk ini tidak berdaya di hadapan Yesus. Setan yang menyelinap kadang luput dalam perhatian kita, karena setan bisa hadir di tempat-tempat suci maupun sakral. Bahkan setan pun dapat mengungkapkan jati diri Yesus. Inilah tipu daya setan yang mencoba untuk menguasai manusia. Tuhan ada di mana-mana, setan pun ada di mana-mana. Bagaimana cara kita mengenali setan ini yang menyamar? Caranya, dekatlah dan akrablah dengan Yesus. Yesus akan membantu, sama seperti halnya orang yang kerasukan setan dalam bacaan tadi, untuk membantu menghalau setan itu. Selain itu, kita perlu dilengkapi dengan mata iman yang terang, agar dengan Yesus kita bisa melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Amin. Kita akhiri dengan doa penutup. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu.
Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terus bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan berikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.